Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arek Unsa, balik lagi di episode kali ini di Bangku Belakang Tempat Cerita Bermula. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan sesuatu yang emang notabene itu agak sedikit sensitif lah ya kalau dibilang. Tapi ini perlu banget. Kenapa sih perlu banget? Karena sebagai pengetahuan kita ya tentunya. Dan terutama di ranah-ranah perguruan tinggi. Kira-kira tentang apa sih yang bakalan kita bahas? Penasaran? Tetap di bangku belakang tentunya ya. Baik teman-teman, sebelum dilanjut nih, siapa maba di sini yang lagi nyari-nyari UKM? Kira-kira UKM mana sih yang cocok untuk diambil dan bisa menjadi jembatan kita mendapatkan prestasi? Karena apa? Karena kalau misalnya pengen jadi mahasiswa yang berprestasi, kalian harus menjadi mahasiswa aktif untuk mencari UKM-UKM yang sesuai dengan passion kalian. Nah, di tengah-tengah kita nih udah hadir dari salah satu UKM yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Udah tahu dari UKM mana? Boleh banget di komen-komen. Sebelum dilanjut ke narasumber kita hari ini, aku bakalan ngajak semua mahasiswa yang lagi nonton, gak cuma mahasiswa juga sih, ya sivitas akademika semuanya, gak cuma itu yang lagi di rumah nonton, siswa bahkan non-siswa sekalipun untuk subscribe dulu channel ini, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat dan tentunya bisa menjadi sumber pengetahuan baru. Nah, langsung aja kita sapa nih. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sama malam ini ya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Kompak banget bilang alhamdulillah katanya ya. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong di sini aku juga belum kenal nih Re ya. Nah, oleh karena itu langsung aja kita kenalan dulu. Kira-kira siapa sih namanya? Ada yang udah kenal? Boleh banget di komen-komen. Barangkali mereka ini adalah teman-teman kalian gitu ya. Langsung aja di komen-komen. Atau kalau misalnya mau disapa juga sapa lewat komen-komen, gak apa-apa ya, tenang aja, nanti bakalan dinotai sama mas-masnya. Oke, langsung aja nih. Siapa dulu kira-kira? Mau dari kamu apa dari kamu? Oke, namanya siapa mas? Baik, saya Muhammad Ilham Said. Enaknya dipanggil apa? Dipanggil Ilham boleh, dipanggil Said juga boleh. Oke, banyak ya panggilannya. Iya. Masnya sendiri? Hidir Umar. Hah? Hidir Umar. Apa? Hidir Umar. Hidir Umar, oke ya. Nah, yang terpenting jangan panggil sayang, karena bahaya. Bener teman-teman? Bener. Tuh, wah pada rame sih. Karena apa? Karena mungkin kan takutnya ya aneh-aneh lah ya dipanggil sayang gitu. Nah, sebenarnya kalian ini itu satu prodi atau emang berbeda sih sebenarnya? Oh, kita beda prodi. Beda prodi. Iya. Kamu sendiri prodi apa? Aku prodi S1 Pendidikan Dokter. Pendidikan dokter gitu kan. Ih, ini terlalu banget. Pendidikan dokter gitu. Oke, lo masnya? Di sini ngambil prodi S1 PGSD. S1 PGSD ya, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bener gak sih? Iya. Oke, dari fakultas yang berbeda dan tentunya prodi yang berbeda juga. Nah, ini teman-teman dari UKM apa sih? Boleh kenalin gak sih UKM apa? Oh, kita ini dari UKM Pencaksilat. Oh, pencaksilat, Yeah. seperti itu. Tapi kok kalau dilihat-lihat logonya beda gitu kan? Apakah memang dalam naungan UKM pencaksilat ini ada beberapa juga gitu yang dibagi-bagi atau gimana? Iya benar. Jadi di UKM Pencaksilat ini menaungi 2 perguruan. Oh, kayak gitu. Udah tahu Pak belum? Ayo, kalau udah tahu boleh banget di komen-komen. Jangan-jangan ya Re, ada di sini teman-temannya yang ikut UKM yang sama, boleh banget di komen-komen juga gitu. Oke. Nah, di sini kalian berarti ketemunya di waktu ini ya, masuk UKM? Iya benar sekali. Oke, sebelum itu kalian masuk Unusa itu awalnya gimana sih? Aku penasaran juga. Kamu sendiri deh, jalur beasiswa kah atau emang ada jalur apa dulu? Kalau aku dulu dari kiaiku menyarankan ke sini. Disarankan sama kiainya. Kamu yang lagi nyari-nyari kampus, yuk masuk Unusa aja. Beliau aja disarankan sama kiainya.
barangkali masa depan juga menanti kamu di sini gitu ya. Untuk Masnya sendiri, Kalau untuk jalur masuk Unesa pakai beasiswa OSC. sumpah OSC sama loh kita OSC, gila. Bentar deh, OSC tahun berapa? Tahun 2022. 2022. Aku daftar OSC tahun 2022 tapi masuknya 2023. Berarti Mas Hidir daftarnya 2021, masuknya 2022. Iya. Ih, salam kenal ya Mas Hidir. Ternyata kita itu masuk ke Unusanya jalur yang sama, jalur OSC. Nah teman-teman, banyak banget jalur masuk di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Salah satunya adalah OSC, yaitu Online Scholarship Competition. Barangkali kalau kamu pengen masuk ke Unusa lewat jalur beasiswa, boleh banget tuh lewat OSC seperti itu. Nah tadi itu kan bilangnya dalam satu UKM ini menaungi beberapa perguruan. Ya. Oke, aku nanya dulu dari PN ya. Ya. Pagar Nusa ini, Pagar Nusa. Kira-kira Pagar Nusa itu gimana sih kalau latihan? Kalau latihan ya umumnya kayak latihan, tapi kita berbedanya di tingkat mahasiswa ini kita lebih ditekankan untuk lebih memahami setiap gerakan tersebut. Memahami Gitu. setiap gerakan. Ada gerakan apa emang? Waduh, dalam banget pertanyaannya. Oke, Iya. untuk Mas Hidir sendiri, apakah kalian itu memang latihannya sama atau emang beda sih? Kalau Jadwalnya gitu? secara garis besar mungkin pencak silat mungkin sama, hampir sama mungkin pada saat latihan. Cuma yang beda beberapa pencak silat kan berbeda antara jurus satu sama jurus yang lainnya itu. Nah mungkin ya perbedaannya adanya di situ. Tapi ada gak sih kalian tuh punya jadwal latihan bareng gitu berdua? Kalau latihan bareng itu gini, harinya sama, tetapi berbeda tempat. Oh, tapi misalnya nih di Iya. blok A, Iya. kamu di PN blok A, PA satunya di blok B gitu. Ya, terus ada lagi kalau kita waktu mau kejuaraan, nah itu baru kita latihan bersama. Gitu. Harmonis sekali ya kawan-kawan. Ya. Keren nih, keren. Unik sekali teman-teman. Nah, nih yang pengen aku tanyain itu, kan di sini baik Mas Ilham, Mas Hidir itu sama-sama ketua dari setiap perguruan yang dinaungi oleh UKM Silatnya. Ya. Nah, kita ini kan di kampus yang identiknya sama Nahdlatul Ulama, penuh suasana toleransi, persaudaraan. Nah, ketika waktu latihan ini rasanya ada yang beda gak sih dibanding latihan di luar? Kalian itu kalau ikut di luar juga gak sih? Iya. Ikut di luar Ikut juga. di luar. Nah, apa sih esensinya yang membedakan ketika di luar dan juga di tingkatan universitas gitu, di bawah naungan kampus? Dari siapa dulu nih kira? Mas Hidir dulu deh. Kalau untuk yang membedakan mungkin kalau latihan di dalam kampus waktu latihannya, maksudnya kalau di luar itu jam 7:30 baru mulai. 8 malam? Iya, sedangkan kalau di kampus habis maghrib itu harus mulai, soalnya jam 10 harus pulang. Nah, sedangkan materi yang perlu diajarkan itu cukup banyak, sehingga ya menurut saya kalau cuma latihan di kampus nggak akan bisa ngejar materinya tersebut. Oh gitu. Tapi berarti ada pernah latihan di luar kah? Iya, pernah setiap 1 bulan sekali nanti dibawa ke tempat latihan yang lain buat penambahan materi yang kurang. Kayak gitu. Kalau dari PN sendiri gimana Mas Ilham? Kalau dari Pagar Nusa sendiri itu dikatakan berbeda itu dari segi kayak latihan fisiknya. Kalau di kampus itu kita lebih menekankan seperti mahasiswa itu paham setiap gerakannya. Oke. Terus kita juga mengejar untuk memperoleh prestasi seperti itu. Oke, kira-kira kan otomatis outputnya berbeda juga gak sih output dari latihan itu apa? Misalnya kan output dari latihan di sini di bawah naungan universitas sama yang di luar itu apa yang membedakan? Sehingga mungkin ada apa ya tuntutan tersendiri untuk ketua-ketua yang memang menaungi mahasiswa-mahasiswa juga kayak gitu. Oh, kalau dari Pagar Nusa seperti ini, kan kita di tingkat mahasiswa, kita juga belajar tentang cara mengatur dan mengolah di organisasi tersebut. Itu
output yang paling utama. Kalau dari Mas Hidir sendiri? Kalau output, kalau sama latihan di luar masih sama. Cuma yang membedakan di sini kan taraf mahasiswa, mereka fokusnya datang ke Surabaya. Apalagi yang banyak perantau, mereka datang ke Surabaya tujuannya untuk kuliah. Jadi saya nggak membiarkan mereka untuk gara-gara ikut latihan terus nilainya turun atau apa, itu pasti akan saya keluarkan. Oke gitu ya. Intinya tetap harus mengutamakan akademik juga kayak gitu. Benar. Nah, tapi Mas Ilham dan juga Mas Hidir, saya juga pernah baca nih dikit-dikit gitu kan, ada beberapa mungkin sedikit isu, mungkin agak sensitif, tapi mungkin ini bisa menjadi tolak ukur kita sebagai mahasiswa, apalagi kita di naungan universitas gitu kan. Kan di luar sana itu banyak banget yang namanya konflik gitu kan, kita mengatasnamakan perguruannya gitu kan. Mungkin cara menyikapinya teman-teman sebagai mahasiswa itu seperti apa? Mas Hidir. Kalau untuk isu konflik di luar, ya kita menyikapinya ya kita harus bersikap lebih dewasa. Kebanyakan mereka yang berkonflik di luar, menurut saya itu mereka belum terlalu dewasa, bisa dikatakan seperti itu. Soalnya mereka terlalu fanatik pada perguruannya tersebut, yang kemungkinan akan berakibat pada perkelahian, tawuran, dan lain sebagainya. Oke, Mas Ilham gimana Mas? Ya, kalau aku juga hampir sama kayak Mas Hidir. Terus menambahi seperti mereka yang di luar itu emang rata-rata anak di bawah umur. Jadi usia itu emang sebagai tolak ukur antara itu tadi. Oke, berarti kita kalau di bawah naungan kampus gitu kan, kita harus menjadi sosok yang memang lebih intelektual juga dalam menyikapi segala permasalahan kayak gitu kan, yang menjadi pembeda kita juga ya kan, karena kita juga udah menjadi mahasiswa. Nah selanjutnya nih, kan kita itu udah apa ya namanya itu harus lebih dewasa. Kan di perguruan itu otomatis kita itu akan belajar baik itu tentang arti dari setiap filosofi-filosofi yang ada di dalamnya kayak gitu. Nah kali ini yang pertama aku bakal nanyain ke Mas Hidir dulu. Kira-kira filosofi dari PSHT sendiri itu seperti apa sih? Biar teman-teman yang maba pengen masuk ke UKM-nya juga bisa tahu kayak gitu. Filosofi dari PSHT? Ya secara simpel aja gitu kan, setia hati gitu kan, apa sih gitu? Ya diambil dari setia hati. Setia hati mempunyai arti yang memiliki keteguhan hati, sehingga orang setia hati diharapkan tidak mudah tergoda atau goyah hatinya ketika mendapatkan rayuan, sehingga bisa menjauhkan sifat yang buruk-buruk tersebut. Bahkan setia hati punya ada kata-kata dari PSHT, mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Catat ya kawan-kawan, penting nih gitu kan, barangkali nanti ada open recruitment dari UKM sendiri, dia wawancara gak? Paling dia wawancara nanti ditanya ya, catatnya penting-pentingnya nih. Terus gimana, ada lagi? Udah. Kalau dari PR sendiri nih, gimana tuh? Kan ada pagar Nusa dan Ulama gitu kan, itu kan otomatis dalam sebuah apa namanya, sebuah kata yang emang dipadukan kayak gitu, dan artinya juga cukup banyak juga. Dari pagar Nusa sendiri itu memiliki filosofi pagar Nusa, pagarnya Nahdlatul Ulama dan bangsa. Widih, keren gitu. Gak tuh? Keren jadi, lah ya. Jadi kita itu sebagai benteng atau sebagai garda terdepan Nahdlatul Ulama dan bangsa gitu. Oke, kalian itu pasti sibuk gak sih, apalagi pendidikan dokter, PGSD ya kan? Pernah gak sih ngerasa ngeluh gitu? Sambat lah kalau bahasa Jawanya, bener gak sambat? Sambat? Sambat gitu. Pernah gak sambat? Kalau sambat itu ya pasti, karena pasti. Kita itu kan juga sama-sama manusia normal gitu. Manusia normal, emang ada yang gak normal? Mas normal gak Mas? Normal. Oke, Mas sendiri gimana sambat ya Mas? Ya kalau dibilang sambat ya sambat, ya cuma udah jadi tanggung jawab. Iya benar. Tapi versi sambat kalian seperti apa?
Kamu kalau sambat ngapain emang? Sambatnya ya waktu setelah sholat kan berdoa. Sambatnya kepada Masya Allah. Allah, berdoa ya Re. Berdoa. Mas sambatnya gimana Mas? Mas sambatnya gimana? Ya paling keluar sama temen-temen juga. Kayaknya ini kampusnya keren deh, karena menciptakan generasi revolusi alam. Sambatnya Insya sampai Allah. berdoa ya. Kayak gitu. Tapi nih Mas ada yang pengen ditanyain lagi sih, sebenarnya masih banyak ya. Nah, tadi kan sempat dibilang bahwa kalian itu dinaungi dalam UKM Pencak silat. Pencak silat. Ya. Itu ada ketuanya juga di atasnya? Iya ada. Oh ada, jadi berarti mereka itu menaungi kalian Iya, gitu. benar. Berarti ada juga perkumpulan-perkumpulan yang emang sering dilaksanakan bersamaan, membahas rapat bersama kah atau apa? Iya pasti. Ya seperti kayak musyawarah besar. Oh ada musyawarah besar juga? Iya, ada. Bahas apa tuh biasanya? Bahasan kayak ADART. Di ART berarti terstruktur rapi ya dari segi apa? ADART. Iya benar. ADART itu apa sih? Yang kayaknya? ADART itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah berarti sampai ke dalam-dalamnya itu ada aturannya ya? Iya Kita benar. gak mungkin kan bertindak dengan ya sebebas mungkin kan gak bisa, berarti ada aturannya kayak Iya gitu. benar. Nah kira-kira nih selanjutnya nih ya, karena kan sekarang itu dari ketua PN, ketua PSHT juga sama-sama di lingkungan kampus. Kira-kira kalau misalnya ketika keluar, nilai apa yang dibawa? Oh, masih di. Monggo Mas. Kalau kita keluar, Iya, misalnya kan gabung lagi nih sama teman-teman di luar kan? nah, Gitu. ya kalau keluar ya kita bawa sikap yang kita dapat pada saat waktu di kampus. Maksudnya kita bisa akur sama organisasi lain. Itu merupakan, menurut saya itu suatu sikap yang cukup dewasa dan cukup bagus untuk kita bawa keluar. Melihat banyaknya isu konflik di luaran sana dengan perguruan yang mungkin hanya berbeda lambang. Oke, kalau Mas Ilham sendiri gimana Mas Ilham ketika misalnya kan kita udah sering ya di kampus itu kan ada nilai-nilai yang kita tanamkan yang menjadi pembeda antara kita yang aktif silat di dalam ketika di luar gitu kan, apa yang membedakan nilai yang dibawa? Nah kalau saya juga hampir sama kayak Mas Sidir. Terus kayak dari sikap kekeluargaannya gitu kita juga tanamkan di luar gitu. Karena itu poin penting. Penting Seperti banget itu. ya. Iya, penting Kayak banget. gitu. Nah, Mas Ilham dan juga Mas Sidir, kok tegang sih? Kelihatan banget tegang, bentar enggak? Kelihatan banget tegang. Tenang aja, kita bakalan ini kok ya, bakalan santai-santai aja gitu. Nah, selanjutnya di sini kan teman-teman banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang emang juga disampaikan dari mahasiswa gitu. Nanti mohon untuk bantu dijawab ya gitu. Nah kalau misalnya ngomong-ngomong nih, ngomong apa adanya aja lah gitu kan, ngomong apa adanya itu kan di luar itu ada yang namanya stereotip lah ya, stereotip atau kalau PSHT itu sama dengan PN atau itu kayak rival abadi lah. Nah kalian itu berdua sendiri ngelihatnya gimana? Apakah label itu masih relevan kah? Atau justru di kampus kayak di Unusa ini terbukti bisa dipatahkan gitu? Gimana kira-kira? Kalau aku melihat di lingkungan mahasiswa di setingkat kampus ini kita lebih kayak berbagi ilmu, lebih kayak menjaga kerukunan. Ya sama-sama kita mahasiswa belajar bersama. Ya kita saling berbagi ilmu sih gitu. Berarti bisa dipatahkan ya Iya, bisa. statement tersebut. Kalau Mas Indra sendiri gimana? Ya sama jawabannya Mas Ilham tadi. Sama ya. Nah selain cerita konflik, pastilah ada sisi positifnya juga ya. Contohnya waktu ikut Pemprov, ikut gak sih? Ikut. Yang kemarin tuh loh, yang katanya kan sempat ada momen bareng lah. Boleh dong diceritain gimana sih rasanya kerja sama lintas perguruan gitu? Oke. Boleh siapa dulu? Kalau dari aku, jadi nggak Pemprov doang. Ada yang kemarin juga kayak Kanjuruhan Competition tingkat nasional itu. Itu yang nasional juga? Ya. Nah itu kita juga satu tempat
untuk penginapan contoh. Jadi kita di situ kayak susah seneng bareng. Susah seneng bareng. Iya. Wow. Terus latihan bersama. Terus waktu kejuaraan contoh dari anak PSHT yang waktunya lomba. Jadi kita bergantian. Oh, gantian gitu? Iya, jadi kayak contoh dari anak PSHT waktunya lomba, kita yang jadi official. Wow, gitu. jadi sama-sama ngeramein ya, sama-sama Ya. mendukung, suportif banget sih. Terus gimana lanjutin? Nah, dari situ kita timbul rasa kekeluargaan itu. Keluarganya. Iya. Berarti dari hal-hal kecil ya, Ya, apalagi benar. keluarganya. Terus gimana lagi? Ada tambahan dari Mas Didit? Sama mungkin bisa dibuat contoh untuk beberapa yang Iya. di luar yang masih suka bentrok, bisa dibuat pembelajaran. Ya nggak ada fungsinya bentrok itu. Oke ya, berarti memang rasa kekeluargaan ini lebih penting dibandingkan dengan ya bertikai lah intinya gitu kan, lebih Iya, baik benar. saling suportif biar sama-sama berprestasi juga, sama-sama mendapatkan tujuan yang sama kan. Intinya adalah bagaimana kita itu bisa mengimplementasikan ilmu kan, seperti itu. Benar. Nah, untuk calon mahasiswa baru nih yang mungkin mendengarkan ini, mereka mungkin punya stereotip atau bahkan rasa takut memilih PSHT kah atau pagar nusa kah gitu. Apa pesan yang ingin teman-teman sampaikan nih untuk meyakinkan mereka dan gabung di UKM yang kalian gitu kan, yang ada di Unusa lah intinya gitu, biar mereka itu juga tahu passion mereka mau kemana, karena kan sama-sama dinaungi dalam naungan yang sama gitu. Mungkin dari Mas Didit dulu. Mungkin kalau dari saya buat mahasiswa baru, kalau ingin bergabung dan mungkin bingung antara mau milih dari PSHT atau Pagar Nusa, nggak usah bingung. Semua pencak silat mengajarkan ilmu yang baik dan bisa diambil manfaatnya. Cuma kebanyakan kan yang beredar di luar sana keburukannya aja. Oh iya sih, setuju banget ya. nah. Berarti emang harus lebih dalam aja kita mengenalnya. Iya, benar. Sebelum kita menghakimi sesuatu, kita harus masuk terlebih dahulu. Apakah betul yang diajarkan itu buruk atau cuma katanya? Jangan cuma katanya gitu kan ya. Iya, benar. Kalau dari Mas Ilham sendiri gimana Mas Ilham? Kalau saya hampir sama juga kayak Mas Didir. Sama terus dari tadi, jangan-jangan saya sama ya langsung. Aduh. Jadi juga sama kayak kita kan mahasiswa, kita bebas memilih antara Pagar Nusa maupun PSHT karena itu juga sama-sama kita mengajarkan hal baik. Terus dari pengajarannya kayak fisiknya itu juga sama. Paling yang membedakan kayak dari jurus-jurus intinya begitu. Sekarang aku tahu yang membedakannya apa. Karena kalian tuh jawabannya saya sama, saya berbeda. Saya tahu sama, bedanya kalian apa? Apa? Sambatnya yang beda. Bener nggak? Yang tadi kan ngopi, yang ini berdoa katanya gitu kan. Kamu ngaku deh, kamu juga ngopi kan kalau sambat? Iya, Tuh pasti. kan, ngopi bareng lah kita kapan-kapan agenda kan. Nah sekarang kita masuk di segmen selanjutnya, yaitu setuju atau tidak setuju. Ada beberapa pertanyaan. Nanti teman-teman baik Mas Didir maupun Mas Ilham pilih aja setuju atau tidak. Awas ya kalau sama. Gak apa-apa sih kalau sama, memang bener sama ya. Atau mungkin dari tim boleh dibantu untuk propertinya. Pertama ya, belum Oh, belum. sabar dong Mas Ilham. Aduh, kayaknya efek ini dia punya tugas dengan bercap selesai ya, Iya. gitu. Nah, yang pertama nih, setuju atau tidak? Media sosial saat ini lebih banyak membawa dampak negatif seperti menyebar provokasi, ada hoax ya, daripada dampak positifnya bagi cerita pencak silat secara umum. Setuju atau tidak? Suamere, tuh kan mereka itu kayak kalian janjian deh, bener gak janjian gak? Oh, enggak. Perkuat dong statementnya. Kenapa setuju? Mas Ilham, kenapa setuju Mas Ilham? Karena ya sudah gimana ya kalau seperti itu memang seperti faktanya ya seperti itu. Faktanya memang seperti itu gitu kan. Oh Mas Ilham sendiri Sama? sama
enggak. Di media sosial yang rame itu justru Di karena media. kejelekannya itu. Kalau yang masalah kebaikan atau itu mungkin sepi lah. Oh, sepi. Justru yang bikin rame itu ya Yang itu. jelek itu, Iya, yang gampang Oke, menarik massa. gitu. Hati-hati yo. Oke, kedua nih. Setuju atau tidak? Kalian harus merem deh. Merem nanti pas jawabnya merem deh. Setuju atau tidak menjadi ketua OKM baik PN ataupun PSHT memiliki beban moral yang lebih berat dibandingkan ketua UKM lain karena harus menjaga nama baik perguruan yang sudah berskala nasional. Setuju atau tidak? Setuju. Tuh kan, ini mah ketahuan, emang akhirnya itu janjian. Kenapa? Kenapa setuju? Mas Ilham, kenapa setuju? Ya karena kita kan membawa nama, apalagi ini kan seperti di perguruan ini sudah dikatakan mendunia, juga sudah mendunia. Oh iya, mendunia? Iya, Oh, berarti dalam negeri bisa ikutan juga? bisa. Wah, keren dong. Bener Mas? Benar, di luar negeri ada beberapa yang sudah dibuka latihan PSHT. Serius? Berarti kalau aku keluar negeri mau ikutan juga bisa? Oh nggak apa-apa, bisa. Inpoin ya. Oke, kalau alasan Mas sendiri ada gak alasan khusus yang emang setuju dengan pernyataan tadi? Setuju, beban moral. Beban juga. moralnya? Seperti apa sih beban moralnya? Oh ya, semisal kita melakukan sesuatu yang katakanlah buruk buat efek ke kampus maupun masyarakat, yang kena itu bukan kitanya, tapi perguruan kita yang. Oh, dilihat ya, benar. si ini berarti anak ini gitu. Iya. Oh, Iya benar. oke. Nah, yang ketiga. Setuju atau tidak seorang atlet pencak silat yang notabene itu emang mahasiswa yang hebat juga wajib memiliki prestasi akademik. Nah, jika tidak, ia belum sepenuhnya berhasil. Paham nggak? Apalagi deh, seorang atlet pencak silat yang notabene itu mahasiswa itu harus hebat juga dalam prestasi akademik. Kalau tidak, itu bisa dibilang belum sepenuhnya berhasil. Gitu. Gagal, bener tuh, gagal kata lainnya. Gitu. Ayo, ini bukan soal UAS ya. Gak setuju. Oh, gak setuju. Ini bisa gak sih bikin pertanyaan yang emang jawabnya beda gitu? Kenapa tidak setuju? Mas Idil deh, kenapa gak setuju Mas? Ya, karena setiap orang mungkin punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah, mungkin dikatakan yang tadi statement tadi, seorang atlet pencak silat tapi tidak memiliki prestasi di bidang akademik. Iya. Ya mungkin dia bidangnya di pencak silat tersebut, ya mungkin akademiknya kurang pintar atau lemah lah. Tapi setidaknya dia masih mengikuti pembelajaran akademik walaupun nggak dapat prestasi apa-apa dari akademiknya. Tapi setidaknya dia ditunjang dari prestasi pencak silatnya tersebut. Ya kembali lagi kan setiap orang punya kelebihan sendiri-sendiri. Oke, Mas Ilham. Jangan bilang setuju ya. Saya Oh iya, setuju. udah. Oke. Kenapa? Alasannya Ya, apa? jadi kayak prestasi itu nggak cukup didapat dari akademiknya. Bisa jadi kita dari public speakingnya maupun dari seperti kayak kita mengajar, seperti kita mengatur dan mengelola organisasi tersebut. Oke, terima kasih atas jawabannya luar biasa. Mungkin teman-teman juga bisa menyimpulkan ya, kayak gitu. Nah, ada satu segmen lagi nih, Mas Ilham dan juga Mas Hidir. Siap? Siap? Nah, kali ini itu ada titipan. Bukan titipan uang ya? Jangan, bukan uang. Bukan titipan. Setuju. Belum, bukan. Mas Ilham ini kenapa sih? Ini itu segmen yang paling ditunggu-tunggu karena yang bertanya adalah mahasiswa dari luar. Maksudnya bukan dari sini gitu, emang anak-anak luar, orang lain gitu kan. Nah, dia itu menitipkan pertanyaannya, namanya berburu pertanyaan. Mungkin teman-teman tim boleh banget untuk menampilkan di layar pertanyaannya dari siapa nih? Boleh banget langsung teng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idani Syarfatala Ramadhani dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Kak, saya mau tanya ini. Jika saya menjadi atlet, apakah harus menjadi warga terlebih dahulu? Atau, bolehkah saya menjadi atlet tanpa mengejar status kewargaan dalam suatu instansi pencaksilat? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu pertanyaannya. Tapi aku juga nggak tes tadi warga. Emang warga itu apa sih teman-teman? Aku nggak tahu sendiri nih. Sebutan warga itu bisa dikatakan kepada seseorang yang sudah menyelesaikan tingkatannya pada organisasi tersebut. Oh, berarti di organisasinya ada tingkatan-tingkatan kayak gitu. Oke. Langsung aja dijawab, siapa dulu nih? Ya, kalau untuk tadi pertanyaannya pengen menjadi atlet, tapi Apakah harus menjadi warga dulu? Kalau di PSHT nggak usah jadi warga, itu sudah bisa jadi atlet. Oh, bisa? Maksudnya kalau emang mau, nanti bakalan diarahkan untuk menjadi atlet. Tapi di satu sisi tetap harus mengejar latihannya sampai tuntas. Begitu. Dalam artian jadi warga. Soalnya ya mereka saling keterikatan satu sama lain. Dikatakan ini misal ikut vektor ya. Ini vektor dari PSHT, tapi PSHT-nya sendiri nggak dia selesaikan. Emang kalau menjadi warga itu harus berapa tahun sih? Kalau tergantung normalnya, kitanya. Kalau normalnya biasanya kebanyakan 2 tahun. 2 tahun. Oke. Ada kelas akselerasi nggak? Yang cepat gitu? Bisa. Ada percepatan 1 tahun. Ada. Cuma untuk umur-umur yang sudah tertentu. Umur kayak gimana? Umur yang tua? Iya. Astagfirullah, salah juga ngomong. Kalau yang masih muda, masih kuat ya diharapkan ya ikut umumnya aja. Oke, kalau misalnya Mas Ilham sendiri? Nah, kalau dari saya aslinya juga semua itu hampir sama. Kayak atlet itu nggak harus jadi warga terlebih dahulu. Apalagi kalau di Paganusa itu tingkatannya seperti ada anggota baru, kemudian anggota tetap, terus selanjutnya itu anggota apa gitu. Aku kan masih anggota tetap sebenarnya. Begitu. Yakin. Ya. Terus? Jadi semua itu saling keterikatan. Jadi kita atlet, itu setiap pengajarannya itu kita seling-seling. Jadi juga ada materi-materi atlet, teknik-teknik yang akan diajarkan. Terus juga ada teknik penjurusan untuk kita apabila sudah mumpuni untuk naik tingkat gitu. Oke, untuk penanya ya, semoga jawabannya itu menjawab pertanyaannya. Kalau misalnya belum puas sama jawabannya, cobain deh masuk ke UKM-nya ya, biar tahu gitu kan. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Kalau dari saya, ikuti aja UKM pencaksilat yang ada di sini, karena kita kan menaungi 2 perguruan, jadi bebas memilih. Karena semua sama-sama mengejarkan tentang kebaikan, jadi nggak ada pikiran kayak salah pilih ini atau ini gitu. Ya, asal jangan salah pilih jodoh sih. Oke, Mas Idil, silakan. Ya, mungkin cukup sama kayak Mas Ilham. Saya tambahin, mari kita ciptakan lingkungan pencaksilat yang aman, damai, dan tentram untuk seluruh anggota, bahkan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut. Keren banget. Wow. Closing statement yang sangat daging banget ya. Jadi udah jelas nih ya terkait dengan UKM itu seperti apa, UKM pencaksilat khususnya. Barangkali maba-maba di sini yang tadinya lagi ngepoin pengen masuk ke mana, udah sangat jelas banget. Kalau kurang jelas, saya harap kurang jelas sih. Biar apa? Biar kalian tuh udah masuk UKM-nya, biar paham juga. Jangan katanya. Oke, mungkin sekian dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Bangku Belakang Tempat Cerita Bermula. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.